Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia yang terdiri dari saya Silpi Indria sebagai moderator. Yang kedua adalah Anissa Najlas sebagai presentator, Muhammad Hafizuddin sebagai presentator kedua. Kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Kalimat. Kalimat memegang peranan penting dalam proses kajian bahasa yang tidak lain karena melalui kalimatlah seseorang dapat menyampaikan maksud dengan jelas. Tiap kalimat merupakan manifestasi pemikiran, pemakaian bahasa, dan dilakukan dalam keseharian, yaitu adalah berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan hal yang penting, yaitu merangkaikan kalimat yang mengandung gagasan, ide, dan pesan. Pesan yang terkandung di dalam kalimat adalah merupakan penyusunan kalimat yang memperhatikan pola kalimat. Dan kalimat memiliki pola-pola dasar, yaitu adalah yang pertama SP. SP sebagai subjek dan predikat. Contohnya adalah kami berdiskusi, kami sebagai subjek dan berdiskusi sebagai subjek. Yang kedua adalah SPO, subjek, predikat, objek. Yang contohnya adalah ibu memasak rendang dan subjek adalah ibu dan predikat adalah memasak, rendang adalah objek. Yang ketiga adalah SPL. Banyak orang yang ingin menjadi kaya. Banyak orang sebagai subjek. Menjadi adalah predikat. Kaya adalah pel. Pel itu adalah pelengkap. Yang keempat adalah SPK. Yang kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Yang contoh adalah saya pergi ke kampus, saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan kampus adalah sebagai keterangan. SPO pel. Contohnya Santi membuang buku yang sudah tidak terpakai. Santi sebagai subjek, membuang sebagai predikat, yang buku sebagai objek, dan yang sudah tidak terpakai sebagai pel. Pel adalah pelengkap. Yang keenam ada SPOK, yang contoh adalah Hani membaca buku di kamar. S adalah subjek, membaca adalah predikat, O adalah buku, K adalah di kamar. Kita lanjutkan ke presentator yang pertama, yaitu adalah Anissa Najlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Najlah Safia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat dan syarat-syarat kalimat. Nah, kalimat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kalimat berdasarkan peran subjek dan predikat. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk kalimat aktif adalah suatu kalimat yang unsur subjeknya berperan sebagai pelaku atau agentif atau yang melakukan tindakan. Sedangkan kalimat pasif adalah suatu kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Unsur subjek dalam kalimat pasif dapat berubah menjadi unsur objek dalam kalimat aktif. Contohnya, untuk kalimat aktif, Basarnas mengevakuasi korban banjir. Basarnas sebagai subjek, mengevakuasi sebagai predikat, dan korban banjir sebagai objek. Lalu kalimat pasifnya adalah korban banjir dievakuasi oleh Basarnas. Korban banjir sebagai subjek dievakuasi menjadi predikat oleh Basarnas menjadi objek. Lalu yang kedua, kalimat berdasarkan jumlah klausa, terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri atas subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Contohnya, dia makan, adik bermain. Dua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang terdapat konjungsi atau kata hubung seperti dan, baik, maupun, tetapi, sedangkan, atau, dan lalu. Contohnya, dosen tersebut menerangkan pelajaran, sedangkan mahasiswanya memperhatikan dengan seksama. Lalu yang kedua, ada kalimat majemuk bertingkat.
Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari gabungan beberapa klausa tunggal. Antara klausa pertama dan kedua terdapat konjungsi atau kata hubung seperti ketika, agar, dengan, sebagaimana, walaupun, karena, sehingga, dan bahwa. Contohnya, ayah pulang ketika ibu sedang menyiapkan makanan. Lalu jenis kalimat selanjutnya yaitu jenis kalimat berdasarkan bentuk sintaksis, terdiri dari kalimat berita dan kalimat perintah. Kalimat berita disebut juga dengan kalimat deklaratif yang digunakan untuk membuat pernyataan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya, penumpang difabel mendapatkan fasilitas khusus di bus Transjakarta. Yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah disebut juga dengan kalimat imperatif yang berisi perintah, suruhan, atau permintaan. Kalimat perintah terdiri dari beberapa kalimat, yaitu kalimat perintah biasa, contohnya pergilah dari sini. Lalu permintaan, contohnya tolong bantu saya mendorong mobil ini ke rumah. Lalu izin, contohnya ambillah buah mangga itu semaumu. Ajakan, contohnya mari kita jaga kebersihan rumah kita. Lalu syarat, contohnya tanyakanlah kepadanya, tentu ia akan menerangkan kepadamu. Lalu kalimat perintah cemooh atau sindiran, contohnya tangkaplah jika aku berani. Lalu yang terakhir ada kalimat perintah larangan, contoh kalimatnya jangan lewat jalan ini. Lalu yang ketiga kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya disebut juga dengan kalimat interrogatif, diawali dengan kata tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Contohnya, siapa yang ada di dalam kelas? Lalu yang keempat, kalimat seru. Kalimat seru digunakan untuk menyatakan perasaan kagum atau heran. Selain ditandai dengan tanda seru pada kalimat, pada akhir kalimat, kalimat ini juga ditandai dengan adanya kata alangkah, betapa, atau bukan main. Contohnya, alangkah cantiknya pemandangan kota Bandung. Lalu jenis kalimat berikutnya yaitu kalimat berdasarkan cara penyampaian. Terdiri dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain dengan langsung menirukan, mengutip, atau mengulang ujaran dan sumber tersebut. Contohnya, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, kata Hera. Kalimat tidak langsung adalah kalimat berita yang memuat peristiwa atau kejadian dari sumber lain yang diubah susunannya oleh penutur, tidak secara langsung menirukan atau mengucapkan dari sumber tersebut. Contohnya, Hera berkata bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat yaitu yang pertama, kelogisan. Maksudnya kalimat pasif dan aktif itu harus jelas. Lalu subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda dan predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua yaitu kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara, rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semua, kalau kata benda harus kata benda semua. Yang ketiga, ketegasan. Nah, ketegasan ini maksudnya unsur-unsur yang ditonjolkan itu diletakkan di awal kalimat. Lalu membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3. Lalu kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Maksudnya menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, lalu menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponime kata, lalu yang ketiga menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Bisa dengan cara pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus cepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Lalu yang ketujuh ada kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien.
Lalu di antara predikat kata kerja dan objek, penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Lalu yang kedelapan ada kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata paralel agar kalimat itu terlihat rapi dan bermakna sama. Dan yang terakhir ada keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok yaitu subjek dan predikat, taat terhadap ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadaran antara unsur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Fungsi kalimat efektif: pertama, menghindari kesalahan pembaca. Kedua, sifatnya yang jelas. Tiga, mempermudah dalam memahami maksud sebuah tulisan. 4. Memperindah sebuah tulisan. Penggunaan kalimat efektif digunakan untuk tulisan ilmiah. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.